Indonesia dikenal sebagai negeri dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia. Namun sayangnya, tidak semua yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di negeri ini benar-benar sesuai dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak tradisi yang dibungkus dengan nama ibadah, padahal jika ditelusuri, justru mengandung unsur syirik yang sangat berbahaya bagi keimanan. Inilah 5 ritual yang sering dianggap ibadah, padahal bisa menggugurkan tauhid seseorang. Yang pertama, ritual ziarah ke makam wali dengan permintaan doa dan pertolongan. Ziarah kubur memang dianjurkan dalam Islam, tapi tujuannya hanya untuk mengingat kematian dan mendoakan si mayit. Namun yang banyak terjadi di masyarakat, orang datang ke makam bukan untuk berdoa kepada Allah, tapi malah meminta rezeki, jodoh, kesembuhan atau keselamatan kepada penghuni kubur. Mereka bahkan meneteskan air mata di depan makam, mengusap batu nisannya, hingga membawa bunga dan sesajen. Ini bukan lagi ibadah, tapi bentuk kesyirikan karena berdoa kepada selain Allah. Padahal Allah berfirman, dan bahwa masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kamu menyembah siapapun selain Allah. Yang kedua, acara tahlilan dan selamatan 7 hari, 40 hari, hingga 100 hari kematian. Ritual ini sudah menjadi kebiasaan yang dianggap mulia, padahal tidak ada satupun dalil sahih yang memerintahkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tidak pernah melakukannya. Justru mereka melarang segala bentuk pengkhususan waktu dan ritual dalam agama yang tidak diajarkan. Parahnya, acara seperti ini sering disertai jamuan besar, bahkan sampai berhutang hanya untuk memenuhi tradisi. Akhirnya, yang niatnya ingin beribadah malah terjerumus dalam bidah yang tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membakar kemenyan dan mengundang makhluk gaib dalam acara keagamaan. Banyak orang masih percaya bahwa dengan membakar kemenyan, roh para leluhur akan datang dan mendatangkan berkah. Mereka menyebutnya dengan istilah menghormati arwah atau menolak bala. Padahal Rasulullah telah melarang segala bentuk komunikasi dan ritual dengan jin. Membakar kemenyan dengan niat spiritual adalah bentuk syirik, karena menganggap ada kekuatan gaib selain Allah yang bisa memberi manfaat atau mudarat. Yang keempat, mencari berkah dari benda atau orang yang dianggap suci. Sebagian orang rela mengusap kursi bekas Habib, air wudhu ustadz, atau sorban kiai dengan keyakinan akan mendapat keberkahan. Mereka tidak sadar bahwa yang bisa memberi berkah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun dalil yang membenarkan keberkahan berasal dari benda atau manusia, kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau wafat, tidak ada sahabat yang mencari berkah dari barang peninggalan siapapun. Dan yang kelima, ritual sedekah laut atau selamatan desa. Tradisi ini dianggap sebagai bentuk syukur kepada Allah. Padahal kenyataannya, banyak yang mencampur adukan dengan kesyirikan. Mereka menaruh kepala kerbau, bunga, dan sesajen ke laut agar tidak diganggu penunggu laut. Ini jelas termasuk syirik, karena meyakini ada makhluk selain Allah yang berkuasa di lautan. Padahal Allah lah satu-satunya penguasa seluruh alam semesta. Saudaraku, syirik adalah dosa terbesar dalam Islam. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik jika pelakunya mati belum bertaubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan, barang siapa mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia akan masuk neraka. Maka sudah seharusnya kita berhati-hati. Jangan mudah menerima setiap tradisi yang dikatakan ajaran Islam, tapi pastikan dulu apakah ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Islam itu sempurna dan tidak perlu ditambah dengan ritual warisan nenek moyang. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga kemurnian tauhid dan menjauhkan diri dari segala bentuk syirik dan bidah. Dan semoga Allah meneguhkan hati kita di atas Islam yang benar, sebagaimana dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya.